Nah, kalau menurut Ko Bernard sendiri nih, kalau misalnya urusan modal udah beres nih, urusan modal udah beres, udah ada nih modalnya, urusan skill juga udah siap. Nah, untuk ekspektasi profit realistisnya itu kalau ditarik, misalkan kita mungkin nggak bisa ya setiap bulan untung, mungkin ada bulan yang rugi. Kalau ditarik dalam 1 tahun, kalau misal 1 tahun dari Januari sampai Desember, habis itu dibagi 12 untuk rata-rata per bulan itu, menurut Ko Bernard yang realistis itu berapa persen kok? Oke, kalau saya untuk invest, bagi saya kalau kalian memang seorang investor, kalian ini nggak aktif trading, kalian Ya, cuma seorang pas trader, ya kalian harus bisa punya target yang realistis. Target realistis itu apa? Ya berarti kalian kan bukan seorang risk taker, kalian ya, nggak bisa menyerap volatility di market. ya, Ya, apapun yang di market, katakanlah obligasi di market mungkin 6-7%, plus dia 5-6%. Ini kita ya, ngomong seorang investor dengan modal yang udah siap ya, dan seorang passive trader. Jadi ya, dengan return, ya bagi saya, tipe-tipe orang seperti ini, expected return setahunnya mungkin 12-15%. ya. Tapi harus di atas, dengan catatan harus di atas 6-7% ya. Karena kalau di bawah itu ya mendingan taruh di bond saja, parkir ya. Nggak usah capek-capek. Ya, kalau kalian nggak bisa dapat return di atas 6-7% per tahun, ya berarti kalian do it for nothing. Iya, iya, iya. Ya. Buang-buang waktu, buang-buang effort jadinya. Benar, benar. Do it for nothing. Dan ingat, bukan berarti kalian nggak bisa di saham, kalian nggak bisa kaya. Enggak. Ya, Saham, kripto, mau forex, option, itu cuma kendaraan. ya, Ada orang yang memang meant to be kaya dari bisnis. ya, Ada orang yang meant to be kaya dari saham. Ada orang yang meant to be kaya dari kripto. ya, Itu jalannya masing-masing sesuai dengan risk preferences masing-masing. Kalau kita memang tipe orangnya bukan risk taker, kita disuruh main kripto, ya mungkin akhirnya kita banyak cut loss-nya gitu kan. ya, Karena ini ya, bukan risk profile kita. Nah, demikian juga dengan orang yang udah siap dengan premi resiko tertentu, oke, aku siap untuk dapat 15-20% setahun gitu ya. kan. Tapi aku siap juga dengan resikonya. Aku siap cut loss untuk 10-15% kalau something goes bad gitu kan. Ya, oke, berarti kamu bisa memilih instrumen yang sesuai dengan risk preferencesmu. Nah, kembali lagi ke masalah return yang ideal untuk seorang trader. Benar. Kalau bagi saya, return yang ideal bagi seorang trader itu lu sebulan bisa 2-3% aja udah oke. Oke. Itu udah oke banget. Ini dengan artian gini ya, trading itu punya satu batasan, yaitu semakin gede modalmu, kamu melakukan trading itu bisa menggerakkan bid and offer. Ya, betul. Ya kan? Otomatis ketika modalmu udah terlalu gede untuk main barang, ya kamu harus tahu diri. Ya, Nggak bisa dong modal 10M main di satu emiten yang turnover ya, hariannya cuma 5M gitu kan. Ya ya. lu bisa marketnya sendiri, tapi apa bisa lu buang Nggak bisa gitu kan? keluar nanti ya. Benar, benar. Jadi kita harus tahu juga seperti itu. Nah, kalau modal kecil sih saya rasa untuk dapat sekitar 3% sebulan sih masih bisa. Semakin gede modalnya, itu return-nya pasti akan semakin Menurun. kecil. Ya, Tapi in rupiah pasti semakin gede. ya, Karena apa? Pilihan barang terbatas. Otomatis kalau kita pilihan barang terbatas, contoh nih, dengan modal 10M, mungkin kita bagi cuma 4-5 barang, dan itu pun barangnya pasti barang yang gede-gede gitu kan. ya, Nah, contoh deh barang-barang blue chip, kita mau ngomong apa sih? Kita mau trading big bang 10 bio, bisa, keluar masuk itu bisa, ya, apalagi kondisi sebulan terakhir ya. ya, Sekali keluar masuk 1%, 2% sih bisa, main BCA, main BRI, BNI itu sekali posisi 1%, 2% bisa. Tapi ya nggak secepat kita main barang yang mungkin cuma 10-20 juta in out gitu kan, mungkin setiap hari pilihannya banyak gitu kan. ya, Tapi kalau kita udah 5-10 bio kita mau mainin kan, pilihan barangnya nggak setiap hari lewat ya, gitu kan. betul. Kayak gitu. Ya anggapannya semakin gede rupiahnya, in percentage pasti semakin turun, tapi in rupiah base semakin gede. Nah, dan semakin gede rupiahnya, kalau tadi Dennis bilang modalnya udah siap,
ya berarti manajemen portfolio kita juga nggak bisa 100% untuk trading. Ya pasti ada yang sebagian untuk swing gitu kan. Ya, betul. Gitu. Nah, kalau kita maksain dengan volume kita yang udah semakin gede harus selalu day trading, ya akhirnya mungkin kita nggak akan bisa keluar sih. Ya, apa ini sama yang nggak liquid? Iya, iya, betul, betul, betul. Dan itu banyak kan, mungkin selama masa corona, wah ada orang yang cuannya luber-luber tiap hari, ternyata itu cuma floating profit yang ditunjukin dari barangnya nggak Ya, keluar-keluar gitu kan. ya, ya. Karena aneh sekali, dia ngomong dia masuk sekian M untuk barang yang turnovernya cuma sekian M. Ya. Dan setiap hari katanya profit lah, profit dari mana? Sedangkan lu diajak keluar nggak bisa habis barangnya. Ya bisa Kayak akhirnya gitu. kok jadi bikin konten, pom-pom, biar dia bisa jualan. Bener. Dan itu pun kan sekarang likuiditas nggak seperti waktu COVID Ya, gitu kan. Likuiditas sangat terbatas. Jadi ya nggak segampang itulah kita masuk gede untuk keluar cepat itu nggak segampang itu. Jadi seleksi barang itu penting. Prinsipnya satu, trading for living itu harus tahu diri. Tahu diri itu dalam artian kita tahu profil resiko kita tahu dana kita ini berapa, bisa diserap barang apa dan seberapa gede, dan kita tahu kita ini kalau namanya trading for living, nggak ada namanya pakai perasaan kalau beli saham. Waktunya TP ya TP, ya, waktunya ngambil ya ngambil gitu kan. ya, Mau barang apapun ya kita harus siap gitu. Namanya trading for living kok. Dan ketika ya, udah di TP naik ya nggak apa-apa, kalau memang masih uptrend ya kita kejar gitu kan. ya. Kayak gitu. Karena kan kita ngincernya bukan ngincer yang cuan 10-20% sekali posisi kan. Betul, betul. Yang Tadi, penting dipotong fee 0,5% aja udah dapat net profit udah cukup gitu. ya, Per sekali posisi gitu kan. ya. Kayak Tadi Ko gitu sih. Bernard ada sempat mention mengenai mulai startnya di 2015 untuk trading for living. Berarti ya sebelum 2015 berarti kan trading tapi nggak for living ya, trading mungkin sebagai Oh, rehearsal atau persiapan. Nah, apa ini yang bikin Ko Bernard memutuskan untuk oke, gue mau trading for living mulai saat itu. Habis itu pas mulai mungkin 6 bulan atau 1 tahun pertama berjalan lancar nggak kok? Atau banyak loss-nya atau nggak sesuai dengan ekspektasi Ko Bernard di saat itu? saya Pas 2015. dari 2007. Saya di Ya, market 2007 itu saya menikmati cycle yang mungkin sama seperti 2020. ya. Ya, 2008 crash, 2009 recovery, 2010 bagus Wah, marketnya, saham 11 properti naik ya. benar, Saat itu. 13 turun, 14 turun, 15 berat. Nah, awal-awal saya mulai, nggak ada lah yang namanya langsung ahli lah. Walaupun saya udah di market waktu itu udah 7 tahun ya. Ya, Karena 8 tahun. waktu itu saya masih ada buffer income. Oke. Sehingga kalau merasa, oh oke, ini barang mungkin kalau saya keep, kayaknya masih bisa nih. Itu saya masih ada option. Ya, Karena di situ saya masih ada source of income lain. Jadi ketika ini nggak menghasilkan ya oke lah. Saya masih bisa defer ini barang untuk TP. Atau oke, stop loss-nya bisa saya longgarin dikit nih. Kayak gitu kan. Tapi begitu saya trading for living ya otomatis ini berubah 180 derajat kan. ya, Harus lebih disiplin, terus harus bisa mencukupkan diri dari yang ada. Dan di situ saya adjustment untuk porsi yang saya swing sama porsi yang saya gunakan untuk trading for living itu saya akhirnya adjustment. Oke, uang saya X, berarti berapa persen yang saya buat trading for living, yang ini saya putar tek sampai saya bisa mencukupi daily need saya, mana yang ya, memang saya gunakan untuk swing, yang memang saya cari untuk jackpot. Akhirnya ini yang saya pelan-pelan cari, akhirnya oh oke. Saya pribadi 30% porto saya untuk trading for living, 70% saya bisa gunakan untuk swing, untuk cari swing. barang cek seperti itu. Nah, dari 30% ini yang saya maksimalkan semaksimal mungkin dengan perputaran yang ada, cari turnover. Yang 70% ya oke lah. Ini barang-barang menurut saya undervalue, barang-barang murah yang bisa di-keep, dan dimana kalau barang ini nggak muter, ini nggak mengganggu saya punya Kehidupan. standar kehidupan. Ya, Karena standar hidup saya udah di cover dari 30% yang muter ini. Jadi yang ya. 70% ini untuk saya cari barang jackpot. Seperti itu. Terus pertanyaan berikutnya, cuan mana Bu? Antara kita 30% yang muter sama 70% yang diam. 70%. Pasti Ya, pertanyaan seperti itu.
bedanya gini, kalau ini 100% saya puterin semua, stresnya double. Ya. Mentalnya double. Nah, ini yang kita harus tahu diri. Oke, kalau 30% ini workout, ya lebih bagus daripada yang 70%, walaupun yang 70%-nya beggar. Ya. Walaupun yang 70%-nya beggar. 30% ini lebih workout. Tapi tingkat stresnya beda. Kalau yang swing nyantai ya soalnya ya. Yes. Dan yang kita perlu maintain dalam kita sebagai day trader itu apa? Mental dan tingkat stres. Oke. Kayak gitu. Oh, kalau gitu lu lebih cuan yang 30%, kenapa nggak 100% aja lu bikin trading for living? Bisa gila saya kayaknya. Nah, tadi kok Berat sempat mention berarti kan soal apa namanya soal tingkat stres. Berarti kan pasti ada dong kok di momen-momen seperti memang marketnya emang nggak mendukung dan di saat itu kita melakukan kesalahan secara beruntun misalnya 3 sampai 5 kali. Nah, pas itu kan pasti wah secara psikologi udah nggak enak, habis itu udah mulai nggak objektif dan lain sebagainya. Di saat itu kita perlu stop nggak kok? Misalnya rest kayak seminggu gitu atau gimana? Oke. Dari setiap profit saya itu punya budget cut loss. Itu nomor satu. Oke. Jadi, ini aneh nih, mungkin orang nggak pernah dengar budget untuk cut loss. Ya. Jadi, budget cut loss ini memang dari awal, saya memang budgetkan untuk apa? Kalau kita nggak punya budget untuk cut loss, ketika kita salah posisi, kita pasti mikirnya, lupa sama profit-profit yang kemarin. Padahal total kemarin masih untung, tapi begitu satu posisi cut loss, waduh sayangnya setengah mati, akhirnya keseret lebih dalam gitu kan. Nah, dengan kita memposisikan kita punya budget untuk cut loss, kita ini gampang. Oh oke, ini masih masuk budget, salah posisi buang. Gimana kalau budget cut loss-nya habis dan masih salah posisi? Saya rehat sejenak, start small. Misalkan saya biasa posisi 500 juta, mungkin saya akan start dari 50 juta atau 100 juta. Oke. Saya start small dengan kemungkinan loss yang saya bisa tanggung dengan lebih santai. Bukan kalah semakin digedein. Kacau. Mentalnya semakin kacau. Begitu kamu udah kalah beruntun, stay back, diem, tenang, start small. Ya. Cari sekeping demi sekeping lagi, udah dapet ritmenya lagi, tambah volume pelan-pelan. I see. Kayak gitu. Oke. Jangan sampai, waduh habis kalah 100 juta, ini supaya cepat balik harus tak double nih modalnya, jeder. Makin hancur nanti. Tambah nggak karuan. Ini karena lagi ngomongin, by the way, boleh open Q&A ya kalau ada yang mau nanya ya? Boleh. Kalau teman-teman mungkin punya pertanyaan seputar trading for living atau seputar trading, kalian boleh drop di bawah atau di question box ya, nanti Koberat akan bantu jawab. Nah, by the way, tadi kita lagi ngomongin loss kan? Betul. Ini ada yang menarik nih. Jadi ini di luar sebenarnya bukan mengenai trading for living lagi, tapi masih seputar trading. Jadi mengenai kita ngomongin kalau kita trading itu kan kita selalu diajarkan mengenai risk per trade ya. Risk yang kita bisa terima setiap kali kita entry posisi itu berapa persen dari modal. Nah, tiap orang kan beda-beda. Nah, misalnya contoh kita punya modal 100 juta rupiah. Nah, kita punya modal 100 juta rupiah, kita punya risk per trade itu maksimal di 2% dari modal. Berarti di 2 juta. Nah, habis itu ada satu saham, ketika kita lihat, oh ini saham ini menarik, kita udah analisa segala macam, ternyata risk per trade-nya sekitar 1,5% atau 2% nih. Berarti sekitar 1,5 sampai 2 juta. Nah, habis itu kita melakukan all in nih. 100 juta, kita beli ini saham, dengan catatan, wah ini masih sesuai dengan plan di awal kita. Kalau andaikan rugi pun, ya cuman 1% sampai 2%, berarti masih aman. Nah, tapi ternyata realitanya ketika kita entry, kita nggak tinggalin, kita pantengin di market, tau-tau diguyur kok. Di hari itu memang drop dalam, akhirnya kita kena cut loss-nya bukan di 2%, tapi ya misalkan di 8% atau di 10% misalnya. Nah, itu kan berarti jadi nggak sesuai kan kok. Nah, menurut Ko Bernard untuk menghindari hal ini gimana? Apakah kalau misalkan diguyur kan emang udah nggak bisa kan kita walaupun sekuritas kita secepat apapun, kalau emang udah kosong barangnya kita nggak sempat, akhirnya kita jadi cut loss-nya jadi jauh banget. Nah, jadi menurut Ko Bernard, apakah kita boleh stick ke risk per trade itu atau kita harus tetap fokus ke sizing, nggak boleh all in, nggak boleh lebih dari 30% modal atau gimana? Oke. Saya pasti ngeliatnya yang pertama gini, ini saham pergerakan hariannya sebelumnya seperti apa? Ya. Kita kan harus tahu karakternya dulu nih. Saya pribadi, saya punya stok universe itu sekitar 50-60 saham. Oke.
Dari 50-60 saham itu saya tahu betul volatilitasnya seperti apa, kalau guyur seperti apa, Udah hafal lah ya. terus Udah hafal. hafal, hafal gitu kan. Jadi kemungkinan, oh ini nanti kalau diguyur seperti ini bisa loss dalam, bisa diminimalisir. Bukan berarti bisa dihilangkan ya, Ya, bisa diminimalisir. Karena kita tahu, oh, oke ini udah deket supportnya sisa 1%. Tapi ini resistnya masih jauh nih. At least kita main support resist saja masih bisa nih. Dan ini punya tendensi supportnya selalu kejaga, nggak ada tendensi guyur mengguyur. Nah, ini yang kita harus tahu dulu nih. Jadi nggak asal masuk barang yang kita sama sekali nggak kenal. ya, Jangan pernah masuk barang karena impulse trading. Lagi ngeliat running trade, wah ini kayaknya menarik nih, ini kayaknya bisa nih. Nggak pernah liatin dia punya bid offer, nggak pernah tahu karakter di dalamnya seperti apa, nggak tahu karakter guyurannya seperti apa, masuknya all in. ya, Itu termasuk kategori nggak tahu diri. Nah, tahu diri itu berarti apa? Lu tahu lu bisa handle volatility sejauh mana, dan lu tahu barang yang lu ambil itu sesuai dengan volatility yang bisa lu handle nggak? ya, Sometimes shit happen. Katakanlah kita udah analisa, kita udah tahu banget sahamnya, biasanya nggak pernah seperti itu, tiba-tiba seperti itu. Contoh deh Dewa, ini ada yang ngomong ya, Dewa nih. ya, ya. Dewa minggu lalu udah anteng di 80-an, dia sehari nggak pernah ada volatility yang gede, tiba-tiba jeder dari 80 hampir ARP 35%. Ya. Ketika itu terjadi, kita harus bisa improvise. Improvise dalam artian apa? Yang terjadi pada waktu itu, saya collect di average 78. Begitu diguyur 74 yang harusnya stop loss saya nggak sempat buang, tiba-tiba udah 72, 71, 70. Oke, buang, bam. Tapi Ya. saya harus tahu, ketika ini saya buang, ketika barang lanjut turun, saya bakal cover di mana. Ya. Ternyata dia turun sampai 59, 58, 57, mau ARB, saya langsung mikir, oke, barang ini risknya gocap, which is another 12%. Tapi dengan penurunan secepat ini, bisa jadi ada pembalikan yang cepat, dan ini tanpa trigger secara fundamental. Ya. Nggak ada yang sesuatu yang aneh yang terjadi di perusahaan ini. Dan harganya menurut saya ini di level demand. Ya udah saya putuskan untuk masuk waktu itu udah agak lompat dari 5758, saya akhirnya masuk di 60, 61, 62 gitu kan. Buat cover ya. Thanks God, ternyata mantul. Berarti yang saya awal itu dari 78 saya buang average katakanlah di 70, saya rugi 8 poin. Tapi karena saya bisa cover katakanlah average saya di 63, begitu barang ini balik 70, itu kerugian yang saya buang tadi sebenarnya udah balik.